pengorbanan yang dilakukan gitu. Karena Enggak, Pak. sejarahnya Bang, sejatinya kalau misalnya dia Kristen, dia pasti mengikuti hukum Taurat dan hukum Yesus. Ya, mana hukum Taurat yang dilakukan oleh Kristen? Banyak Bang. Salah satunya, Di dalam pernikahan Bang, di hukum Taurat. Nah, di Kristen Bang, bahwa tentang pernikahan itu dilarang adanya perceraian, berzina, mencuri. Di dalam apa Bang? Di dalam di dalam perjanjian baru pun itu tentang tiada Tuhan. Gimana Bang ya aku jelaskan ya? Di dalam perjanjian baru itu ditekankan tentang hukum Taurat. Tetap harus kita mengikutin. Ya, jangan mencuri. Itu kan dasar-dasar pokok keagamaan, Bang. berarti sia-sia dong kematian Kristus. Ya, sia-sia kalau misalnya kita tidak mengikuti apa hukum Taurat itu, Bang. Tidak begitu bunyinya. Coba dibaca lagi. Galatia 2 nomor Aku baca ya Bang ya. 21. Aku tidak menolak Ya. kasih karunia Allah. Ya kan Bang? Ya. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Jadi gini loh Bang, umpamanya kan Taurat itu kan sebagai pondasi utama Bang dari zaman Ya, perjanjian berarti lama. kematiannya Yesus itu sia-sia kalau begitu. Kenapa Bang bilang sia-sia? Lah, kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Iya, kalau ada hukum Taurat, maka sia-sia. Bang, gini, di dalam hukum Taurat itu kan terdapat di perjanjian lama, di kitab Ulangan kalau nggak salah itu ya. Iya kan, Bang? Keluaran. Iya, di Keluaran. Jadi di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, Yesus itu datang untuk menyempurnakan, Bang. Jadi kalau di perjanjian lama, hukum dosa itu adalah kematian kan, Bang? Iya. Di perjanjian lama hukum dosa itu perjanjian. Jadi di Taurat yang dibilang si Paulus itu Bang, itu untuk jemaat Galatia. Jemaat itu waktu itu Bang, di Galatia itu banyak dosa-dosa gitu loh Bang. Jadi ayatnya itu diturunkan ketika sesuai dengan keadaan di sini Bang. Itu Menurut Paulus, kalau sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Menurut saudara, apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? ada Bang. Kenapa? Nah, Ada Bang. berarti matinya Yesus Kristus itu sia-sia. Karena kan semua manusia gini loh Bang. Kutanya sama Bang, adakah di dunia ini manusia yang tidak mengikuti seluruh yang dibuat hukum Taurat? Artinya manusia tidak ada yang berdosa. Ada nggak Bang? Paulus Berdosa Bang dari awal-awalnya. dia mengatakan dia tidak bercacat. Dia tidak begini Bang. Itu sama kayak kalau aku masuk Islam. Aku di apa ya? Kayak mana Bang kalau misalnya kita kalau misalnya Kristen lah Bang. Kalau Kristen kan baptis. Kalau misalnya Islam dia apa ya Bang? Apanya tuh? Kan gini kalau aku masuk di syahadat lah gitulah Bang untuk masuk Islam. Syahadat. Kalau aku masuk Islam, Betul. kan aku suci kan Bang. Iya, Paulus Gitu logikanya, mengatakan, Paulus sendiri yang mengatakan terkait hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu kata Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada manusia yang tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat? Ya Paulus. Tapi apakah itu bohong? Apakah itu Sorry, Bang. berdusta? Atau itu Sorry, betul-betul Bang. sesuai Gini, Bang, itu ya? Paulus- Anda lah yang Paulus menilainya. itu Bang. Jadi gini Bang, kalau misalnya di dalam itu jangan abang samakan dengan ayat-ayat yang lain. Kita kan dengan bahas Galatia Bang. Betul nggak Bang? Ya, Paulus mengatakan, jikalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Apa akibatnya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ya sia-sia kematian Kristus. Masa yang seperti itu aja nggak dipahami?
Gini loh bang. Tidur. Jadi gini loh bang. Iya bang. Nah kalau abang bilang kayak itu bang, maksudnya dari ayat Ini bang ini. ya, tidur bang ya. Iya. Nah maksudnya dari ayat ini loh bang, itu menegaskan loh bang, keselamatan dan kebenaran itu tidak bisa diperoleh bang hanya melalui dari hukum Taurat bang. Karena setiap manusia nggak bisa mengikutinya itu loh bang, gitu loh maksudnya. Siapapun manusia di dunia ini bang nggak bakalan bisa mengikuti itu bang. Iya, itu Pak Paulus mengatakan dia tidak bercacat. Kasih dalilnya, Bang. Itu di ayat mana? Nah, di dalam Filipi 3, di Filipi 3 itu Paulus sendiri mengatakan bahwa di dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Itu kata Paulus itu sendiri di dalam Galatia 3. Di Galatia 3 nomor 6 dia katakan begitu. Coba di Galatia 3 ayat 6 itu nggak ada bang. Silakan Anda baca. Di dalam Galatia 3 ayat 6 itu berbunyi, dan karena itu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nggak ada bang tentang Paulus apa tidak ada cacat. Oke, berarti Anda punya Bible di situ. Punya bang. Oke, silakan Anda buka Filipi kitabnya. Ini serius nih. Buka Filipi. Kitab apa? Filipi 3. Filipi 3 nomor 3 ayat 6. Berarti Anda serius mau belajar. Oke. Oke. Di dalam Filipi 3. Jadi gini bang, kita baca Alkitab itu kita tidak berpatokan sama satu ayat aja kan bang. Itu ada Silakan Anda baca semuanya. Silakan. Oke. Terserah Anda mau Jadi, baca yang mana. Tapi kan Anda bertanya, adakah dalilnya seperti itu? oke. Saya tunjukkan Filipi dalilnya. Tentang kegiatan aku penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak akan bercacat. Jadi di dalam Filipi itu bang. Jadi bang, dalam Filipi 3 ayat 6 itu kan gini bang, aku tidak bercacat di dalam hukum Taurat. Oke. Jadi ketika si Artinya apa? Paulus sebelum menjadi rasul, dia kan dia penganiaya bang, betul nggak bang? Tapi Anda kan bertanya sama aku, belum Bang. ada manusia semua yang ada konteksnya bang. Ini gini, Anda mengatakan tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Saya bilang ada menurut pengakuan orang tersebut. Paulus. Sekarang Konteksnya Anda gini bang. melemparkan lagi. Tunggu, Ada nggak pengakuan Paulus? Apa dulu? Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat? Ada nggak? Tunggu bang, aku bisa menjelaskan bang. Jadi gini bang. Enggak, saya tanya dulu. Ada nggak pengakuan Paulus bahwa dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat? Ada nggak? Ya, Berarti Anda mengatakan tidak ada. Mana yang betul? Anda atau Paulus? gini loh bang. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 6 itu bang, itu sebenarnya menggambarkan masa lalunya bang. Abang tahu masa lalunya, jadi kita baca Alkitab. Kok itu, jadi bang, masa jangan lalunya? lihat Dia satu mengaku, ayat, dia mengaku dalam menjalankan hukum Taurat dia tidak bercacat. Kok Anda pretelin dalil Anda sendiri? Dalam mentaati, Paulus mengatakan, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Gini loh bang. Kalau kita dalam ini kan kita diskusi bang. Jadi kalau kita mendalami satu ayat itu, udah bang, kita harus baca Nah, ayat-ayat itu sebelumnya. ucapan Paulus, kok Anda mau kemana? Ucapan siapa lagi yang Anda mau percaya? Bang, Itu aku ucapan bukan gini loh, Bang. Paulus. Abang kalau misalnya mau ngasih ayat satu, abang harus baca sebelum Pengakuan sebelumnya. Paulus, kamu mau cari pengakuan siapa? Di dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bang, gini loh bang, di Filipi 3 ayat 6 dia ngomong seperti gitu. Abang baca lagi konteks sebelumnya bang. Gitu bang. Jadi di dalam Apa sih? Filipi 3 itu menjelaskan bang, itu menjelaskan. Sekarang masalah Anda lupa. jujur, sekarang Anda jujur. Apakah Paulus mengaku tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat? Kalau untuk sesudah bertobat dia enggak. Saya ulang lagi pertanyaan saya.
apakah Anda mengakui bahwa Paulus mengatakan di dalam mentaati hukum Taurat dia tidak cacat, dia tidak bercacat? Anda akui enggak? Itu pengakuan Paulus. Sesudah dia bertobat. Saya tidak mau tahu, dia akui tidak? Sesudah dia bertobat, Bang. Gimana ceritanya orang ini? Setelah dia bertobat, tunggu. Setelah dia bertobat, dia sudah mentaati hukum Taurat, gitu maksudnya? Sebelum dia bertobat, sesudah dia bertobat, Bang. Iya. Sesudah Sesudah dia bertobat, Paulus tidak bercacat lagi dalam menjalankan hukum Taurat. Ya. Oke. Pernah nggak setelah dia bertobat mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat? Bersunat itu kan tradisi, Bang. Bukan perintah dalam hukum Torah. Hah? Bang, itu tradisi Yahudi, Bang. Itu bukan perintah Tuhan. Tradisi, Bang. Apa? Itu bukan perintah Tuhan. Itu bukan perintah Itu Tuhan. tradisi, Bang. Datang Itu bukan Yesus perintah untuk, Tuhan. Tunggu, Bang. Sorry. Kalau tentang bersunat itu, Bang, itu tradisi Yahudi, itu Tradisi atau firman Yesus atau datang perjanjian untuk kekal? menyempurnakan perjanjian lama. Sekarang saya tanya, apakah sunat itu perintah Tuhan yang kekal atau bukan? Itu perjanjian lama, Bang. Sesudah Yesus datang, dia memperbaharui, Bang. Di mana itu tertulis? Di mana? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Apa, Bang? Tuhan memperbarui hukumnya setelah datang Yesus. Tare, Bang. Anda ngerti nggak perjanjian kekal? Apa, Bang? Apakah Anda mengerti perjanjian kekal? Perjanjian kekal. Iya. Sorry, Bang, saya belum. Nah, perjanjian kekal, sunat itu adalah perjanjian kekal Tuhan. Enggak, Bang. Maka Ada ayatnya, Bang. Perjanjian Ada. kekal kalau Bang bilang. Boleh. Ada Kejadian 17 nomor 6 sampai nomor 7 Anda baca. Silakan. Tunggu, Bang. Sorry, Bang. Kita kan yang kayak tentang sunat tadi yang membahasakan kan? Itu perjanjian jadi- kekal Tuhan. Tunggu, Bang. Aku membacakan dulu, Bang. Jadi ketika di perjamuan terakhir itu, iya kan, Bang? Di perjamuan terakhir itu di Matius 26 ayat 28. Sudah. Yesus menetapkan perjanjian baru saat perjamuan terakhir, di mana ia menggunakan roti dan anggur untuk melambangkan tubuh dan darahnya. Inilah darahku, perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kedatangan Yesus ke bumi ini, Bang, ke dunia ini, udah. Hubungan Tuhan dengan manusia itu jauh melalui para rabi. Jadi Yesus itu datang memperbarui, Bang. Di Jadi itulah dia. mana? Di mana ini doktrin gereja yang kamu dapat itu? Di mana Yesus memperbarui kemudian perjanjian kekal itu di mana? Ada, Bang, di Alkitab. Ini doktrin pembodohan di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Abang kalau nggak tahu, Bang, Abang jangan tahu. Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit Itu di dan dalam bumi Matius lenyap. 26 ayat 28, Bang. Dengar. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Bang, Yesus datang hukum Taurat. Nah, kalau begitu tidak membatalkan berarti masih bisa dilakukan. Berarti Apanya? masih kekal sampai hari ini. Apanya? Hukum Taurat ya Hukum masih. Taurat. Iya. Bang, hukum Taurat itu, Bang. Begini loh, Bang. Yesus itu datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Iya, sudah kalau begitu berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Semua hukum Taurat itu berasal dari mana, Bang? Enggak, saya tanya berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Setiap apa yang dituliskan oleh Allah itu adalah kebenaran. Berarti sia-sia kematian Yesus. Kematian Yesus, Bang. Iya, Paulus pendiri agama Kristen yang mengatakan itu. Makanya orang Kristen itu tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus itu di perjanjian lama pun udah Ngarang bebas lagi. Di mana? Di mana kematian Kristus di perjanjian lama kitabnya Yahudi? Di mana? Bang, Ini tentang perjanjian lama semua udah dinubuatkan. Korban pembodohan di gereja kamu itu tidak ada di dalam kitabnya Yahudi. Kemudian untuk menebus dosa bunuh manusia, apalagi bunuh Tuhan. Itu pembodohan gereja. Kau itu korban, Dek. Korban pembodohan gerejamu itu kamu itu. Bang.
Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Anda, Galatia 2 nomor 16, sebab tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Setuju nggak Anda itu? Apa bang? Paulus mengatakan sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu konteks konteks yang dia ngomong Konteks seperti lagi, itu. sedikit-sedikit Ada nggak konteks, manusia di sedikit-sedikit dunia ini yang bisa konteks, melakukan sedikit-sedikit hukum Taurat konteks. 100%? Loh, kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat 100% kan ada solusinya. Kan ada solusinya. Iya. Iya, makanya mereka percaya Yesus. Bukan solusinya itu korban hewan. Makanya kau jangan Itu korban dibodohi hewan sama gerejamu. perjanjian lama bang. Hei, Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Matius berapa bang abang bilang? Matius 8 nomor 4. Bahkan Paulus pun bertaubat dan melakukan persembahan seperti persembahan Nabi Musa. Ayo. Makanya jangan cuma rajin ke gereja, gitu, pelajari Bibelmu. No, bang. Bang, Matius 8 ayat 4 yang abang bilang itu lari kali loh bang. Bunyinya bukan begitu. Silakan Anda baca. Silakan coba kau baca. Coba kau baca. Di Matius 8. Baru mau cari 4. Sabar bang. Sabar bang, Alek. Silakan. Kau diajari berdusta itu di gerejamu. Makanya begitu kau besar, kau dustai anak-anakmu, keturunanmu sampai mereka membusuk di neraka kekal. Apa-apa lah bang, yang penting Yesus nggak berzina bang. apa? Bagaimana Anda? Ada nggak larangan kemudian berzina di dalam agamamu? Apa? Zina itu bahasa Quran. Masih kurang. Iya, zina tidak ada dalam bahasa kita. Kata zina itu adanya di Al-Quran. La taqrabuz zina. Itu ambil di Al-Quran. Di dalam Taurat pun adanya tentang berzina bang. Coba tunjukkan kepada saya kata zina dalam Taurat. Apa? Tunjukkan kepada saya kalau ada kata zina dalam Taurat. Jangan berzina. Jangan berzina, itu bahasa Indonesia. Taurat itu bahasa Ibrani, koclo. Aku bilang masa kan abang bilang nggak ada di dalam Taurat kata zina. Taurat mana? Taurat itu mengatakan tentang kata zina itu di mana tertulis? Itu Coba, Bibel. apa hukum Taurat, Bang? Itu Bibel peninggalan Belanda yang mencuri kata zina dari Quran. Bisa Belanda bang, kenapa nggak Prancis saya bang? Kayak mana Sekarang kau bahasa baca. Belanda bang? Kitabmu kan dari agamamu itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Kamu nggak sadar? Hah? Siapa yang bawa agamamu ke Nusantara Abang kok ini? jadi lari-lari otak abang bang? Makanya kau pahami kata zina itu. Sejak kapan lari tidak ke ada Belanda bang? Apa hubungan Belanda bang? Kristen itu dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini, koclo. Kamu pikir? Iya. Kamu pikir orang Yahudi yang bawa agama di sini? Pedagang Arab. Percaya gitu, dong. Makanya saya Islam. Makanya saya Islam. Apa salahnya lu bang? Berarti kamu percaya kepada penjajah Belanda kan? Abang percaya sama pedagang Arab? Saya percaya. Kamu percaya Ya, kepada saya penjajah percaya. Belanda? Terus, Berarti sama-sama kamu percaya Bang. kepada penjajah Belanda? Apa? Kamu percaya kepada penjajah Belanda? Saya bukan percaya sama perjanjian Belanda bang. Abang percaya sama pedagang Arab nggak? Enggak ada hubungannya. Anda kan bertanya apa hubungannya dengan Belanda? Bang. Agamamu itu, Dek, dibawa oleh penjajah Belanda masuk ke Nusantara ini. Agama saya dibawa oleh pedagang Arab. Bedanya Ya, terus yang apa membawa maksudnya, yang membawa Islam adalah pedagang, yang membawa Kristen adalah penjajah. Paham? Bang, sebelum ada keislaman itu bang, Kristen udah ada duluan bang. Nenekmu kiper. Islam Aduh, itu di Bang. Nusantara abad ke-8, coy. Penjajah Di dunia ini, masuk ke coy. Nusantara ini di abad ke-16, coy. Di dunia ini coy. Ya bukan berbicara dunia, ini berbicara Indonesia, coy. Bukan. Berbicara dunia. Lebih dulu Islam itu datang daripada Kristen. Bang, di dunia ini bang, udah jelas Kristen. Di duluan, dunia ini lebih duluan Islam daripada Kristen. Kau mau bukti? Kau mau bukti? Boleh. Mana Nah, silakan kau baca Ibrani 5. perjanjian lama ya. Sekarang kau baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca dulu. Kau baca dulu itu. Ibrani 5. Nomor 7.
Satu kali bang, bisa dibilang ya kayaknya. Iya, Bang. pendetamu kusuruh ke sini, Dek. Kalah lah bang nanti bang. Biar ku buat matanya itu melotot. Baca sekarang, kau Kalah baca dengan Ibrani 5 nomor 7. Mana bisa Sabar, pendeta Bang, mengalahkan saya, dia nggak tahu Bible. Nah, silakan aku baca. Abang aja pun lari dari Edis kan. Kata siapa? Edis yang lari ke luar negeri, weh. Bahlul. Edismu itu yang kabur. Silakan aku baca. Edismu itu kabur. Edismu kabur. Aku baca. Aku baca. Aku baca. Selama hidupnya di dunia ini, Ibrani 5 ayat 7 sabar bang. Baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar. Solehannya. Sekarang pertanyaan saya, soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Meong. Orang soleh itu orang Islam atau orang Kristen? Tidak, kutanya dulu. Dengarkan saya, anak Paul, dengarkan. Yesus itu anak soleh atau bukan? Di situ ditulis. Soleh atau Kristen? Masuk lagi bang. Garuk kepalamu, garuk. Yesus di situ dikatakan orang soleh. Nah, adakah orang Kristen disebut soleh? Ada. Kalau disebut salah ada. Apa dalilnya bang bilang kalau salah itu Islam? Dari mana kata soleh itu? Dari mana kata soleh itu? Dari mana? Yesus disebut anak soleh. Yesus disebut orang soleh. Yesus disebut orang soleh. Jangan kau tanya itu dulu. Kau tanya dulu sama kamu. Ada nggak Yesus disebut? Dengar. Ada nggak Yesus disebut anak soleh? Ada. Ada nggak Yesus disebut anak Kristen? Ada nggak? Abang kan bahasakan di dalam ada yang dituliskan tentang Yesus aja disebut orang soleh, bukan disebut Kristen. Kenapa? Karena lebih dulu Islam daripada Kristen. Kristen itu agama kerajaan Romawi. Mana ayatnya bang? Tadi yang kau baca itu apa? Nggak ada dalil loh. Itu tadi Ibrani 5 apa? Bang, di Ibrani 5 itu nggak ada tentang kaitan dengan Muslim bang. Kesalehan soleh itu apa? Orang soleh itu siapa? Orang soleh itu siapa? Kutanya dulu samamu. Orang soleh itu siapa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Kalau disebut orang soleh itu apa? Di KBBI itu apa? Kalau disebut soleh itu apa? Apa arti di KBBI? Jangan abang hanya satu. Tanya dulu. Kenapa kau tanya saya? Saya tanya samamu. Karena Yesus disebut orang soleh. Saya tanya samamu. Orang soleh itu Islam atau Kristen? Terus maksud abang ini satu ayat Alkitab ini itu kan ditunjukkan untuk jemaat kan di Ibrani. Untuk Yesus itu. Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus. Alkitab itu ditunjukkan kepada jemaat. Kau sebut lagi kata Alkitab. Alkitab itu sebutan apa? Kutanya dulu. Alkitab yang kau sebut itu nama kitabnya umat Islam, bukan nama kitabnya orang Kristen. Semua lah bang klarifikasi apa yang abang tanya begitu deh. Makanya agamamu itu agama perampas. Agamamu itu suka merampas punya orang. Namanya juga agama penjajah. Namanya juga agama penjajah deh. Garuk kepalamu, garuk sampai botak. Nggak ada ayat, nggak ada apa bang? Ibrani 5 nomor 7 Yesus disebut. Dengar dulu. Yesus disebut orang soleh. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Yesus disebut orang Kristiani. Dan satu ayat, satu bahasa abang langsung abang bilang itu abang. Iya, saya minta satu bahasa juga Yesus disebut Kristiani di mana? Ayo. Iya, bang. Satu ayat, satu bahasa bang. Iya, saya minta satu kata aja, satu kata Yesus disebut Kristiani ada enggak? Kutanya samamu. Di mana Yesus pernah disebut Kristiani? Ada enggak? Enggak ada. Di mana Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh? Itu di datamu. Ibrani 5 nomor 7. Yesus disebut sebagai orang Muslim, orang soleh. Ada enggak Yesus disebut orang Kristen? Ada. Yang disebut Kristen itu Paulus. Muslim semua bang bahasakan bang. Abang enggak apa bang? Enggak ada kutanya konteksnya. Dulu samamu. Oke, kutanya dulu samamu. Kitabmu itu aslinya bahasa apa? Aslinya banyak bang, Aramaik. Mana ada? Itu kitabnya Yahudi, Aramaik. Hei, kalau Aramaik itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi, Aramaik itu deh. Abang jangan satu bahasa loh bang, satu kosakata. Kutanya dulu, kuulang lagi. Asli dari bahasa kitabmu itu bahasa apa?
Kalau misalnya dia itu bahasa Yahudi, apa salahnya? Itu kitabnya Yahudi, yang saya tanya kitabmu Karisteng. Karisteng yang kutanya. Karisteng. Yang kutanya Karisteng. Bukan Ada bahasa Yahudi. Kristen. Ada bahasa Kristen. Saya tanya kitabnya orang Karisteng itu bahasa apa aslinya? Yahudi? Ikut kitabnya Yahudi, beda lah. Yahudi dan Kristen beda, Itu kan Dek. Yahudi bangsa, Bang. Itu kan bangsa dan bahasa. Yang saya tidak tanya bangsa, yang saya tanya kitabnya orang Karisteng. Karisteng, kau tahu Karisteng pemakan babi. Jadi pakai bahasa Kristen. Kayak mana cara coba bahasa Kristen? Nah, makanya saya tanya, kitabmu orang Kristen pemakan babi itu pertama kali kitabnya bahasa apa? Kalau kayak gitu, Bang, udah bahasa Arab, Bang. Abang percaya bahasa Arab? Kok udah di bahasa Arab? Yang saya Gini loh, tanya, Bang. Jangan hanya agamamu. Gini loh, Bang. Gini, Abang jangan dengar, konteksnya, dengar. Bang.